Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Nelly. Pada hari ini kita akan kembali belajar matematika kelas 5 tentang satuan kecepatan dan debit. Itu masih kita pelajari di bab 2 ini. Nah, tapi hari ini kita bukan membahas tentang kecepatan lagi ya, karena sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang kecepatan, sebelumnya juga sudah belajar tentang satuan jarak, satuan waktu, bahkan sampai ke satuan kecepatan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kecepatan. Namun kali ini kita akan membahas tentang satuan yang berhubungan dengan debit. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang satuan volume, karena satuan volume itu merupakan satuan yang penting digunakan dalam debit ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara mengubah satuan debit dan melakukan operasi hitung satuan debit. Nah, sebelumnya anak-anak jangan lupa untuk terus berharap, berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemampuan bagi kita semua untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, langsung kita mulai saja tentang debit. Apa sih sebenarnya artinya debit itu? Debit itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan banyak zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi ini berbicara tentang volume, yaitu banyaknya zat cair yang mengalir. Ini dalam satuan harus dalam mengalir ya, air yang mengalir dalam satuan waktu. Waktu tertentu bisa ada waktu detik, menit, atau jam. Nah, itu banyaknya air yang mengalir, itu namanya debit. Jadi dengan demikian kita dapat membuat rumus atau cara mencari debit itu adalah banyaknya air yang mengalir, biasanya itu disebut dengan volume, dibagi dengan waktu. Waktu itu biasanya disimbol dengan T. Maka dari pernyataan itu kita bisa menemukan bahwa satuan debit itu adalah satuan volume dibagi satuan waktu. Tentu anak-anak masih ingat apa aja yang masuk satuan volume dan satuan waktu ya. Nanti kita kembali bahas. Nah, ini contoh dari debit. Misalkan ada tulisan 60 meter kubik per menit. Apa sih artinya 60 meter kubik per menit? Nah, itu artinya adalah banyaknya air yang mengalir itu sebanyak 60 meter kubik tiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit air akan mengalir sebanyak 60 meter kubik. Itu artinya 60 meter kubik per menit. Atau kalau misalnya ini 2 liter per detik, itu artinya adalah air yang mengalir sebanyak 2 liter tiap 1 detik. Jadinya setiap 1 detik mengalir air sebanyak 2 liter. Itu pengertian dari besaran yang diketahui satuan dari debitnya. Nah, ini Ibu akan membahas kembali tentang satuan volume ya. Anak-anak pasti masih ingat. Satuan volume itu ada 2 jenis ya. Ada yang biasanya satuan belakangnya itu ada M pangkat 3. Terus ada yang belakangnya L gitu ya. Kalau di dalam yang pangkat 3 biasanya untuk anak-anak memudahkannya membuat 7 tangga satuannya, kemudian jarak antara satu satuan ke satuan yang lain itu diberi 3 baris. Jadi jaraknya 3 baris ya, kayak gini. Anak-anak bisa lihat ada 7 tangga satuan, jaraknya 3 baris 3 baris. Ini ada artinya kenapa harus 3 baris? Karena setiap 1 baris itu nilainya dilompatnya 10 nilainya. Kemudian kalau 3 baris berarti 10 pangkat 3, jadi nanti nilainya 1000. Nah, ini untuk yang pangkat 3 tadi 3 baris, kita ingat lagi ya, susunannya ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, kemudian ada meter kubik, desimeter kubik, kemudian di bawahnya sentimeter kubik. Sentimeter kubik itu kadang-kadang
orang menyebut dengan istilah cc. Lalu yang terakhir ada milimeter kubik. Nah, seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, nilai untuk setiap turun atau naik satu tangga itu nilainya 1000. Ada 3 baris ya, jadi 1000. Kemudian kalau 2 berarti nilainya akan nolnya bertambah 3. Setiap satu tangga itu 3 nol, berarti kalau ada 2 tangga nilainya jadi 6 nol. Nah, kemudian selain yang belakangnya ada M terus pangkat 3, ada juga satuan yang belakangnya tadi liter-liter. Nah, untuk mengingatnya lagi, ini anak-anak harus mulai dari nilai yang sama ya. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Jadi kita tarik garis dulu ya, dari meter kubik ke kiloliter, lalu kita buat 7 tangga satuan. Nah, kali ini jaraknya satu kotak ya. Lalu susunannya masih sama, huruf depannya itu sama, yang belakangnya aja yang berbeda. Tadinya M diganti jadi L, jadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, ada liter, ada desiliter, kemudian ada sentiliter, dan yang terakhir ada mililiter. Nah, ini untuk setiap satu tangga ini nilainya, untuk satu naik berarti dia akan dibagi 10 dan satu turun dikali 10. Kalau 2 tangga jadi 100, 3 tangga jadi 1000 gitu. Jadi setiap satu baris nilainya 10 ya. Kalau 3 berarti jadi 1000. Kemudian ini perlu diingat yang sejajar, garis yang sejajar itu yang lurus ya. Meter kubik itu sejajar dengan kiloliter, kemudian desimeter kubik sejajar dengan liter, terus sentimeter kubik atau cc sejajar dengan mililiter. Ini artinya yang sejajar ini adalah sama ya, nilainya sama besarnya. Jadi di sini 1 meter kubik itu sama aja dengan 1 kiloliter. Dan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 cc atau 1 cm kubik nilainya sama aja dengan 1 mililiter. Itu namanya setara, sama. Jadi kalau ada yang menyebutkan desimeter kubik, anak-anak langsung ingat ya, desimeter kubik itu sama aja dengan 1 liter. Jadi ini diingat ya, karena ini pengonversi. Jadi untuk kita memudahkan mengubah satuan yang lain dengan mengingat yang sama. Nah, kemudian kalau ini satuan volume, tentu anak-anak udah bisa karena sebelumnya kita sudah belajar ini ya. Kalau di dalam satuan yang pangkat 3 berarti nilainya dikali 1000 atau bagi 1000 setiap satu tangganya. Yang liter-liter setiap satu tangga nilainya 10. Lalu kita ingat lagi ya, satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam, ada menit, ada detik, dan sebenarnya ada hari, ada minggu, dan lain-lain. Nah, yang kita bahas kali ini hanya ini saja dulu ya. Jadi 1 jam itu nilainya 60 menit. Kemudian 1 menit nilainya 1/60 jam, dibalik ya. Kalau 1 jam itu 60 menit, maka 1 menit itu adalah 1/60 jam. Kemudian 1 menit itu 60 detik. Kalau dibalik, 1 detik itu berapa menit? Ya, 1/60 karena kebalikan dari 60. Lalu 1 jam nilainya adalah 3600 detik. Itu karena 1 jam itu tadi 60 menit ya. Jadi 60 kali 60 hasilnya 3600 detik. Lalu kalau dibalik, 1 detik itu berarti 1/3600 jam. Itu satuan waktu. Seperti anak-anak tadi udah tahu ya, kalau debit itu diperoleh satuannya dari satuan volume dibagi satuan waktu. Nah, contoh satuan debit itu ada kilometer per jam, kilometer kubik per jam, kemudian ada liter per detik, ada meter kubik per menit, atau satuan volume per satuan waktu yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara mengubah satuan debit. Berikut ini contohnya ya, disimak.
60 meter kubik per jam sama dengan titik liter per menit. Meter kubik per jam diubah ke liter per menit. Anak-anak tentu masih ingat ya tadi ya, meter kubik dengan liter. Coba kita lihat lagi ya. Oh, meter kubik itu setara dengan kiloliter. Meter kubik itu setara dengan kiloliter. Nah, jadinya nilainya berarti kita bisa ngubah meter kubik ini jadi kiloliter. Atau yang satu lagi itu desimeter kubik sama aja dengan liter ya. Jadi ini meter kubik kita bisa ubah menjadi kiloliter karena nilainya tadi setara, meter kubik sama aja dengan kiloliter. Kemudian ini kita ubah biar lebih gampang ya, pernya kita jadikan per yang lurus, jangan miring. Jadi 60 kiloliter per jam. Nah, kita ubah satu-satu ya, dari kiloliter ke liter. Dari kiloliter ke liter, ingat ya, dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Berarti ada 3 tangga turun ya, berarti dikali 1000. Jadi ini hasilnya jadi 60 kali 1000. Lalu ada pernya ya, di sini pernya kita pakai dulu karena dari satuannya ada per. Kemudian kita ingat lagi, kita lihat nih dari jam mau dirubah ke menit. 1 jam berapa menit ya? Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Jadi 60 kali 1000 per 60. Tadi 60 yang pertama ini berasal dari soal ya. Kemudian dikali 1000 karena dari kiloliter ke liter ya. Dari kiloliter ke liter. Jadi dikali 1000. Kemudian ini per 60 dari mana? Karena di sini ada satuannya per. Kemudian dari jam ke menit. Dari jam ke menit itu 1 jam nilainya adalah 60. Kemudian selanjutnya kita bisa sederhanakan ya. 60 sama 60 sama-sama bagi 60, hasilnya jadi 1. Kemudian 1 dikali 1000 jadi 1000 per 1. Jadi nilainya adalah 1000 liter per menit. Lanjutannya contoh yang kedua. 120 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik sentimeter kubik per detik. Nah, ini kebetulan dia ada dalam, nah ini kebetulan desimeter kubik dan sentimeter kubik itu ada dalam satu tangga ya, yang nilainya dari desimeter kubik ke sentimeter. Oh, ternyata di sini turun ya. Karena dia turun berarti nilainya dikali satu tangga di sini itu nilainya 1000. Jadinya dia harus dikali 1000. Jadi ini tetap ya. Pertama kita tulis dulu 120 desimeter kubik per menit. Kemudian karena ini ada per dalam satuannya, kita buat dulu pernya. Kemudian 120 desimeter kubik ke sentimeter kubik tadi turun setangga, jadi dikali 1000. Kemudian yang kita perlu rubah lagi dari menit ke detik. 1 menit itu berapa detik? 60. Jadinya per 60. Kemudian lanjut kita kerjakan, berarti disederhanakan ya. 60 dan 120 itu sama-sama bisa bagi 60. 60 bagi 60 jadi 1, 120 bagi 60 itu 2. Jadi hasilnya tinggal 2 kali 1000, yaitu 2000 cm kubik per detik. Ya, itu dia. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. 45 kiloliter per jam sama dengan titik-titik cc per detik. Cc itu apa ya? Nah, sebelumnya anak-anak pertama tulis dulu nih ya, 45 kiloliter per jam. Per ini jadikan per biasa aja, nggak usah pakai miring ya. Jadi
Setelah itu kita gunakan dulu per. Oh iya, sekarang kita ngerubah dari kiloliter ke cc. Berarti kita harus ingat lagi kiloliter ke cc. Kiloliter itu nilainya itu sama aja. Kiloliter itu sama aja dengan meter kubik ya. Yang ini ya, kiloliter sama dengan meter kubik. Kemudian kita mau rubah ke cc. cc-nya ada di sini. Jadi kita merubahnya ada 1, 2 tangga, berarti nilainya satu tangga itu 1000, kalau 2 tangga jadi 1.000.000 ya. Atau anak-anak juga bisa merubahnya dari kiloliter ke mililiter, berarti ini ya pasti ada 6 tangga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dikali 1.000.000. Jadi 45 kali 1.000.000. Tadi karena kiloliter itu sama aja dengan meter kubik. Kemudian dari jam ke detik. 1 jam berapa detik? Ya 3.600. Jadi per 3.600. Kemudian kita sederhanakan, boleh coret nolnya ya, disederhanakan sama-sama bagi 100, hilang nolnya, ini ada 2. Kemudian ketemulah hasilnya 450.000 bagi 36. Lalu kita porokapet atau anak-anak sederhanakan dulu, maka akan ketemu hasilnya 12.500 cc per detik atau 12.500 cm kubik per detik. Kita lanjutkan lagi untuk contoh berikutnya. Contoh yang keempat. 2 cm kubik per detik sama dengan titik-titik cc per menit. Nah, tetap ya caranya. Ini ditulis dulu. 2 cm kubik per detik sama dengan, ini dikasih dulu per ya, karena cc-nya. Kalau cm kubik sama aja dengan cc ya. Berarti ini tetap nilainya nggak berubah, 2 saja, nggak dikali berapapun atau dibagi. Kemudian detik menit, itu 1 detik itu berapa menit? Ya 1/60, karena 1 menit kan 60 detik. Jadinya ini 2 per 1 per 60. Pernya kita jadikan bagi aja biar lebih gampang ya. Jadi 2 dibagi 1 per 60. Bagi dalam pecahan artinya adalah kali kebalikan. Yang dibalik itu angka yang di belakangnya bagi ya. Jadinya 2 dikali 60 per 1. Lalu kita peroleh hasilnya 120 cc per menit. cc itu sama aja dengan cm kubik. Contoh berikutnya, 10 desimeter kubik per detik sama dengan titik-titik kiloliter per jam. Nah, masih dengan cara yang sama, kita cari dulu persamaannya. Kiloliter itu tadi sama aja dengan meter kubik ya. Ini ya, kiloliter itu sama dengan meter kubik. Lalu kita mau rubah ke desimeter kubik atau liter. Nah, berarti dari meter kubik ke desimeter ya turun naik dari desimeter kubik ke meter kubik, naik 3 tangga atau dibagi 1000. Jadi 10 desimeter kubik per detik kita jadikan hasilnya jadi 10 per 1000, karena dari desimeter ke meter itu naik ya, naik 3, jadi per 1000. Kemudian 1 detik berapa jam ya, 1 detik itu adalah 1 per 3600. Per yang panjang di sini kita bisa jadikan jadi bagi ya. Ini kita ganti jadi bagi, itu sama aja, jadi diperoleh hasilnya 10 per 1000 bagi
pernya itu sama aja dengan bagi. Kemudian kita perolehlah hasilnya. Bagi 1/3600. Jadi bagi artinya di sini adalah kali kebalikan. Jadinya 10/1000 kali 3600/1. Kemudian boleh disederhanakan. Coret aja nolnya. Ada 2 di atas dan 2 di bawah. Disederhanakan sama-sama bagi 100. Jadi hasilnya 10 di atas dan di bawah juga masih ada nolnya. Jadi ketemu 36 kiloliter per jam. Nah, satu lagi ya contoh berikutnya yang ada koma-komanya. 1,5 meter kubik per menit sama dengan titik-titik liter per jam. 1,5. Oh iya, 1,5 itu kan nilainya berarti 15/10 ya. Jadinya 15/10 meter kubik per menit ya. Diubah ke liter per jam. Meter kubik per itu sama aja dengan kiloliter ya. Jadinya dikali 1000. Jadi bisa ditulis 15/10 kali 1000. Lalu 1 menit berapa jam? Ya 1 menit 1/60. Jadi kalau dihitung 15/10 kali 1000. Jadinya 15.000/10 ya. Kemudian dibagi 1/60 karena per itu sama aja dengan bagi. Baginya kita ubah jadi kali lagi. Jadi 15.000/10 kali 60/1. Jadi kita peroleh hasilnya 90.000 liter per jam. Ini ada nolnya satu, ini hilang ya. 60/1. Nah. Udah banyak contoh yang Ibu berikan, ada 6 contoh. Semoga anak-anak bisa ya, karena ini cara mengubah satuan debit itu tidak berbeda dengan cara kita mengubah satuan dalam kecepatan. Karena di sini satuannya ada pernya, jadinya pernya jadikan nanti diganti jadi bagi biar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, Ibu berharap anak-anak paham dengan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa ingat dulu cara mengubah satuan volume, kemudian satuan waktu, lalu menggabungkannya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak paham dan semua ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.